Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan selain jumpa lagi di channel Jagat Lubiku. Semua dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa rahmah barokah salamah Allah subhanahu wa ta'ala curahkan untuk kita semuanya. Menanggapi video dari Kiai Haji Raden Azaim Ibrahimi, merupakan cucu dari Simbah Kiai As'ad Arifin yang merupakan ikut berkiprah mendirikan Nahdlatul Ulama di bumi Nusantara ini. Beliau menyatakan bahwa ditemukan sebuah manuskrip kuno pada tahun 1719 Masehi yang menyatakan bahwa ada sebuah konspirasi yang sangat masif terkait bagaimana dalam manuskrip itu disebutkan adalah kolonial Belanda dengan neo-kolonial yang mereka bersama-sama bersepakat untuk meruntuhkan pergerakan daripada Duriyah Wali Songo yang notabene sebagai penyebar agama di bumi Nusantara ini. Dalam manuskrip itu penulis beberapa kali menyebut Sunan Ampel atau Sunan Giri, kalau nggak salah menyebutkan Sunan Giri terkait dengan bagaimana dawuh daripada Sunan Giri untuk bagaimana Duriyah ini berkiprah melanjutkan daripada siar agama di bumi Indonesia atau bumi Nusantara ini terkait dengan Wali Songo yang dari awal menyebarkan, mensiarkan agama Islam ini di bumi Nusantara. Kalau itu memang betul, bagaimana sebuah kesepakatan atau perjanjian daripada manuskrip yang ditemukan pada tahun 1719 Masehi itu betul? Inilah yang saat ini sedang diupayakan para Duriyah Wali Songo untuk bersatu mengkanter pergerakan-pergerakan itu, sehingga apa yang dulu diperjuangkan para Wali Songo ini harus dilanjutkan para Duriyahnya tanpa terkecuali. Karena kalau memang ini betul, tentunya akan mengkabulkan sejarah atau bahkan akan menghilangkan sejarah peran aktif Wali Songo berikut Duriyahnya dalam mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak main-main bila manuskrip itu sudah memberikan beberapa gambaran-gambaran penting adanya tampuk sebuah tongkat estafet perjuangan Duriyah Wali Songo dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pergerakan Wali Songo harus betul-betul dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, tanggung jawab sebagai Duriyah Wali Songo maupun tanggung jawab sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini beliau menyampaikan bahwa kedatangan Wali Songo itu memang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan cukup jelas bahwa Wali Songo inilah yang diberi sebuah mandat amanah untuk bagaimana merubah peradaban yang sudah ada di tanah Jawa ini, sehingga ajaran-ajaran Wali Songo bisa masuk tanpa pertumpahan darah, karena di Nusantara ini secara peradaban sudah jadi. Jadi peradaban antara yang sudah ada di tanah Jawa ini dengan apa yang diajarkan oleh syariat Rasulullah SAW tidak ada pertentangan di dalamnya. Maka menjadi wajib
para Duriyah Wali Songo untuk meneruskan estafet perjuangan ini sesuai dengan isi manuskrip yang mana ada konspirasi jahat yang akan menghilangkan sejarah-sejarah situs-situs yang telah dibangun oleh Wali Songo berikut Duriyah-Duriyahnya, yang konspirasi itu dengan jelas akan menghilangkan jejak para pejuang, sehingga punya kewajiban penuh para Duriyah Wali Songo ini untuk melanjutkan perjuangan daripada pergerakan tersebut. Saat inilah kemungkinan besar dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Raden Az-Zain Ibrahimi Sukorejo, yang di dalamnya adalah pengasuh pondok pesantren Salafiyah, menyampaikan berita ini karena manuskrip kuno ini ditemukan pada tahun 1719 Masehi, dimunculkan kembali bagaimana karena mungkin sudah saatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan para Duriyah Wali Songo untuk bangkit meneruskan perjuangan pergerakan Wali Songo itu sendiri. Gus Abbas dari Buntet sudah mulai akan membentuk Laskar Sabilillah. Terkait hal tersebut, diantaranya tugas-tugas pokok daripada Laskar Sabilillah ini terkait dengan dakwah. Dakwah di Nusantara ala Wali Songo ini harus dimasifkan kembali sebagai bentuk ajaran Rasulullah SAW yang rahmatan lil alamin. Kedua, pembenahan mengenai makam-makam situs-situs Wali Songo, termasuk makam-makam yang di situ disangsikan keberadaannya, makam-makam palsu yang ada di bumi Nusantara ini untuk ditertibkan. Kedua, mengenai keamanan, bagaimana membentuk sebuah laskar keamanan mengkantor sebuah pergerakan daripada Laskar Sabilillah ini sebagai bentuk rasa aman. Yang kedua, yang keempat adalah mengenai media sosial. Bagaimana perjuangan para pergerakan Laskar Sabilillah itu untuk mengkantor gerakan-gerakan masif dari mereka yang ingin merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, jihad lewat media sosial. Yang ini yang disampaikan oleh Gus Abbas sebagai bentuk implementasi dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Raden Az-Zain Ibrahimi terkait dengan manuskrip kuno yang ditemukan pada tahun 1719 Masehi mengenai konspirasi jahat antara kolonial Belanda dengan mereka yang ditunjuk untuk bagaimana memporak-porandakan sebuah ajaran Wali Songo, justru juga akan mengaburkan sejarah-sejarah yang ada di bumi Nusantara ini. Terkait hal tersebutlah maka Kiai Haji Raden Az-Zain Ibrahimi kalau nggak salah menyampaikan adanya penemuan manuskrip tersebut dengan gamblang, dengan jelas, agar ini dapat diterima oleh masyarakat umum ataupun para Duriyah Wali Songo untuk bangkit kembali bergerak mengkantor pergerakan-pergerakan ini yang nantinya justru secara luas akan meruntuhkan daripada negara kesatuan Republik Indonesia dan akan menghilangkan sejarah-sejarah yang pernah ditulis, ditorehkan di bumi Nusantara ini oleh mereka yang saat itu terkenal dengan istilah Wali Songo. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pencerahan buat kita semua. Kita ikut sedikit memberikan andil dalam bermedia sosial, menyampaikan sebuah kabar-kabar yang itu tidak hanya sebuah kabar burung belaka atau sebuah kabar hoax. Segala hilang mohon maaf engkang hagaman Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang lalu saya tidak sengaja menemukan satu artikel tentang manuskrip naskah kuno yang tertulis tahun 1719 Masehi. Manuskrip ini adalah tentang jejaring ulama di Nusantara. Jadi ada jejaring yang di situ dibagi per zona. Jadi
wilayah Jawa, Bali, Lombok, Ternate dan seterusnya hingga Papua yang memetakan tentang jejaring ulama para penerus Wali Songo, khususnya ulama dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang cukup menarik kita pada kesempatan hari ini adalah tentang kegelisahan penulis manuskrip tersebut dengan berulang kali menyebut nama Sunan Giri, nasihat Sunan Giri, bagaimana seharusnya kita menjaga sejarah tentang jasa ulama yang secara khusus disebut keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, penerus perjuangan Wali Songo. Di sini kami dapat membaca bahwa jejaring itu sudah terbangun sejak lama, yang kemudian dikokohkan, dilanjutkan kembali di era Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Apa yang menarik dari manuskrip tersebut tentang boleh dikata kong kali kong atau konspirasi antara neo feudalisme dengan kolonial waktu itu untuk menghapus sejarah perjuangan para ulama pewaris perjuangan Wali Songo dzurriyyah Rasulullah. Seakan kejayaan teritorial Nusantara ini tanpa ada jasa mereka. Nah, kalau kita pernah dan sering mendengar slogan jas merah, ya kita punya jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama, sejarah ulama. Nah, ini yang harus terus dikawal oleh Nahdlatul Ulama. Dan boleh jadi konspirasi itu dalam bentuk yang lain di masa-masa yang akan datang, yang pada akhirnya kita harus mengkhawatirkan tidak menjadi tuan di tanah sendiri. Wal'iyadzubillah, semoga terhindar dari hal tersebut. Dan ujung tombaknya sekali lagi harus kita sebagai penerus, pelanjut, dan pengkhidmah perjuangan para ulama tersebut. Oleh karena itu, apa yang menjadi pesan nasihat Sayyidul Jadd almarhum Anafullah ya Haji Raden As'ad Syariful Arifin, Kiai As'ad mendengarkan para sesepuh dari ulama berkisah adanya tulisan naskah kuno. Lagi-lagi ini manuskripnya. Apa yang tertulis? Kata Kiai As'ad, mengutip diskusi para kiai sepuh bahwa Sunan Ampel Raden Ahmad rahmatullah semasa mengaji bermukim atau mondok di kota Madinah kira-kira 4 abad yang silam, ya, karena beliau seusia Imam Abdullah bin Alam al-Haddad Sahibur Ratib. Nah, ternyata Sunan Ampel ini semasa mengaji di Madinah, beliau mendapatkan suatu karamah, bisa muwajahah, berdialog langsung dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mewasiatkan, bawalah ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah ini ke negeri Kiai As'ad sebutnya Indonesia. Nah, saya tidak tahu pasti apakah di manuskrip itu, naskah itu tertulis Indonesia ataukah riwayat bil makna dari Kiai As'ad. Boleh jadi kedua-duanya. Jika kemungkinan yang pertama itu adalah lafaz dari Rasulullah, berarti Rasulullah sudah menyebut Indonesia kepada Sunan Ampel. Jika itu adalah riwayat bil makna, teritorial Nusantara adalah bagian dakwah yang sudah mendapatkan nadrah Rasulullah, sudah dipandang oleh batin Rasul, sehingga Sunan Ampel ditugaskan untuk menyampaikan ajaran ahlu sunnah jamaah di negeri ini. Oleh karena itu, merawat ajaran yang telah disampaikan oleh para sunan, para wali songo ini, hingga diteruskan oleh para ulama, para kiai, tuan guru, hampir di seluruh pelosok negeri ini, adalah amanat baginda Rasulullah SAW.
Dan itu tercatat di Keraton Cirebon yang disalin dalam bahasa Sanskerta di Keraton Yogyakarta. Mungkin juga di Leiden atau di beberapa perpustakaan di luar negeri lainnya. Nah, ini yang kita kehilangan akar sejarahnya. Biasanya yang suka mengaku-ngaku bukan pemiliknya. Ikhtitam sebagai penutup bahwa catatan sejarah ini harus diabadikan, didokumentasikan dengan baik. Manuskrip ini harus terawat, ya. Dan di Indonesia masih sedikit tokoh pakar manuskrip, masih sedikit yang serius membidangi tentang persoalan naskah-naskah kuno ini. Alhamdulillah beberapa pesantren sudah merintis kajian-kajian manuskrip tersebut, karena ternyata tercatat tadi naskah kuno Bali Lombok mencatat peristiwa tentang konspirasi antara kolonial Belanda dengan neo feudalisme di zaman itu tahun 1719. Kenapa kita harus kembali kepada sejarah? Karena akalnya semesta ini adalah sejarah. Kalau kita ingin karakter seseorang mengetahui, kita kan perlu melihat kurikulum vitae-nya. Ya, begitulah pentingnya kita melihat akal sejarah dari catatan-catatan naskah para ulama.